Bapak Bagio di sini, Ketua selaku PBI. Sehat Pak Bagio? Pak Jalu sehat? Mas Beni? Semoga gelarannya sangat ramai sekali ya di sini ya. Kita lihat ya. Gimana pesan dan pesan hari ini Bapak Gong? Mimi ya ini gimana? Pesannya luar biasa, gelaran agenda tahunan untuk Garuda Cup yang kedua hari ini di dua lapangan. Sehat. Penonton peserta tertib, Aman ya? aman, safety, tidak ada yang teriak, paling yang gremeng. Siap. Oke, terima kasih Mimi. Sehat selalu Bapak Gong, Mas Habib. Oke, siap. Sangat ramai sekali ya. Coba nanti kita jalan-jalan di mana pun yang memang konser di sana nanti ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Untuk di event kali ini PBI memang kemasannya itu sangat ramai sekali. Siap. Dari mana ini Pak? Siap. Banyak sekali aniser-aniser yang merapat di event kali ini ya. Ataupun kuliner-kuliner ya memang benar-benar ramai ya. Pusat kulinernya juga sangat. Wih, ketemu dengan Mas Yusril. Ini dari teman saya Kudus ini. Gimana? Sehat Mas? Sehat? Berangkat dari sini kapan ini Mas? Setengah tujuh ya? Wah, saya bertemu Bolok. Lawas ini. Sehat ya? Ketemu lagi di event PBI ini memang sangat ramai sekali ya Mas. Mas Anton gimana, sehat toh? Aman toh murene? Murene belum, baru itu nomor 3. Oh pakai hijau. Nomor berapa ini tadi? Wah disyukuri. Ron ini ketemu nih wong Kudus terus. Lu di manuk iki nggawa apa iki? Nggawa apa murene? Ya? Sesuk mangkat to ning gone yo, Oh, temu toh? Siap. Kita kembali lagi di nanti di pergelaran lainnya ya. Kita ke sana. Nanti kita benar-benar eksekusi burung-burung yang memang layak juara ya. Pak Iwan Tatel, senior aniser Semarang, masih semangat masih banyak sekali. Nanti kita lanjut di video murah ataupun kita cari cuca hijau yang benar-benar prestasi ya Bolo. Oke, ikuti video selanjutnya lagi dan seterusnya. Ikuti saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dian Purwa. Selalu kalian setia di channel Dian Purwa Hobi, mengupas atau mengevaluasi selalu gimana caranya biar cucak hijau kita tetap selalu stabil para kawan. Disinilah tempatnya untuk kalian sharing ataupun sambil belajar. Semoga bermanfaat buat kalian semua dimanapun kalian berada para kawan. Untuk pembahasan kali ini, di kesempatan kali ini saya dalam ibaratnya untuk mandinya enak burung itu, kalian bisa amati apakah sayap kanan kirinya basah semua dan kepalanya juga basah. Disinilah yang burung itu lagi enak, apalagi mandinya itu disertai dengan biasanya gacor para kawan. Biasanya bunyi, dia kayak suka atau riang itu kan kelihatan para kawan. Misalnya kalian atau pas memandikannya saat waktu di rawatan hariannya, burung itu apakah fit atau tidak sehatnya itu kelihatan waktu dimandinya para kawan. Disinilah kalian bisa amati untuk seksama
bahwa cucak hijau kalian benar-benar fit ataupun siap lomba, disinilah kalian jeli. Karena rata-rata saat kita lombakan ada yang dides ataupun dia kipu di atas gantangan, kayak ibaratnya itu bulunya itu mengembang ataupun kurang sehat, nyekukruk. Itu kan banyak para kawan, sering kalian pasti lihat. Disitulah karena kekurang tidak fitnya saat waktu di hariannya, ataupun kalian juga saat mengondisikannya juga belum pas. Biasanya H-4 ataupun H-5 ataupun kalian saat merawatnya itu sudah kelihatan bahwa burung itu fit dan mau kita siap lombakan. Kalian entah mau mandinya pakai cepuk ataupun pakai karamba ataupun rata-rata juga pakai batok, itu nggak masalah para kawan. Karena yang di sini kita amati, kita kinerjanya burung biar supaya enak tetap jamtrok, kan kita melihatnya di situ para kawan. Untuk itu kalian menyiasatinya kalau memang kondisi mandinya sudah enak, biar kita stabil, biar dia tidak nyekukruk seperti ini ataupun mengembangkan bulu seperti ini, biar tetap kerja maksimal, baru kita mainkan IF kalau mandinya sudah enak. Misalnya di hari Senin ataupun sampai hari Kamis, biasanya kalian memandikannya 2 hari sekali, itu lebih enaknya. Kalau memang burung karakternya mau minta mandi, kalian mandikan saja. Disinilah bisa melihat juga, saling kita tungguin biar kita tahu karakternya burung itu mau seperti apa. Kan disitulah kita harus paham para kawan. Makanya kalau untuk melombakan seperti ini jangan terburu-buru dulu kalau memang burung tidak terlalu fit. Ibaratnya itu kita jangan memaksakan burung dulu lah kalau kita belum benar-benar untuk menyiapkannya. Setelah kalian sudah melihat karakter burung itu mandinya enak, baru kita naikkan IF-nya, itu enak para kawan. Misalnya harian kalian kasih 22 ataupun 33, kalian naikkan di H-1-nya, itu nggak masalah kalau memang waktu misalnya kalian memandikannya 2 hari sekali. Misalnya kalian di hari Selasa kalian mandi, nanti Rebo nggak mandi, Kamis kalian mandikan, nanti hari hanya kalian mandikan, kan seperti itu para kawan. Jadi lihat base time-nya dia mandinya itu kapan hari hanya, baru kita mau menyetut IF-nya enak. Tapi kalau mandinya tidak enak, dia nggak mau mandi, apalagi banyak itu yang sering di hari hanya burung nggak mau mandi, itu ada. Tapi tetap kalian paksakan lomba. Tapi ada juga yang memang kalau hari hanya mandinya enak, itu juga kerjanya top formnya keluar. Itu mau dalam arti lomba pagi ataupun sore itu sudah kelihatan para kawan. Setidaknya kita di sini biar supaya tetap jamtrok seperti ini, tetap burung itu kerja. Makanya kita lihat dulu di kondisi hariannya, apakah mandinya enak, jemurannya juga enak, di rumahnya dia juga fit, kan semuanya kelihatan para kawan. Makanya untuk melakukan lomba ataupun kalian juga menyiapkannya di H-3 itu sangat efektif untuk menaikkan IF-nya. Tapi kalau memang karakter bahan yang memang dia susah mandi ataupun belum adaptasinya di rumah kalian nggak mau mandi, coba kasih pancingan semprot aja para kawan. Biasanya burung-burung yang memang burung baru ataupun burung bahan, dia nggak mau alangkah mandi di karamba, dia nggak mau. Kalian coba mandikan seminggu sekali, coba dulu di karamba. Kalau memang dia nggak jebur, apakah dia masih takut dengan air, kan bisa jadi. Tapi kalian semprot sedikit di pangkringannya itu, tapi jangan kena burungnya dulu. Disitulah untuk melatihnya
burung itu mau mandi di karamba. Kalau menurut saya tetap enaknya mandi di karamba karena dia lebih puas para kawan. Tapi kalau untuk menstabilkannya, nanti kalian mau dicepuk batok ataupun dicepuk yang ayam itu hijau ataupun biru itu tidak masalah para kawan. Setidaknya untuk mengukur suhu tubuhnya cucak hijau, kalau dengan kita pahami mandinya, nanti kerjanya tetap kalian tahu bahwa dia siap enggaknya lombanya. Kita cek dengan mandinya saja sudah kelihatan para kawan. Maka untuk kalian cermati ataupun secara detail bahwa cucak hijau kalian itu mau mandi atau enggaknya, ya kalian tungguin para kawan. Soalnya kalau kita nggak ditungguin, kita nggak tahu apakah dia mandinya puas atau enggaknya, kan kita nggak tahu para kawan. Tapi alangkah kalau kita memang base time-nya pas untuk mandinya dia, setidaknya dia mandinya itu basah kuyup semuanya. Kadang ada yang nyimik-nyimik cuma nggak sebasah ini, ada para kawan. Kalau dia memang basah semuanya, berarti kondisinya enak. Untuk itu kalian cermati, amati benar-benar apakah sampai kepalanya ataupun ekornya ataupun sayap kanan kiri, dadanya dia sudah kelihatan basah semua, berarti dia nyaman lagi, enak para kawan. Soalnya kalau burung yang memang mau kondisi hujan ataupun kondisinya memang mendung, kalau dia memang saatnya jatahnya mandi, tetap mandikan saja para kawan. Tapi habis itu untuk menghangatkan tubuhnya, kalau di musim hujan ataupun pas mendung, tetap kalian sehari kasih hongkong. Minimal 1 atau 2 tidak masalah para kawan, karena untuk menghangatkan kestabilan tubuhnya dia. Seminggu sekali kalau memang kalian nggak dilombakan kasih kroto nggak masalah, karena untuk menjaga fitnya tubuhnya dia, untuk itu saja para kawan. Jadi jangan kasih los jangkrik dulu kalau memang dia masih musim hujan ataupun mendung. Kalau dia tetap mandi, tetap kita usahakan pakai hongkong. Karena untuk menstabilkan kebirahiannya ataupun emosinya dia, makanya dengan hongkong itu para kawan. Karena di waktu lomba seperti ini kadang kan cuaca nggak mendukung, biasanya ada yang mendung ataupun panas. Tapi kalau hariannya memang masih musimnya mendung seperti ini, kalau kalian pakai hongkong hariannya 1 ataupun 2 saja cukup untuk menstabilkan emosinya dan suhu tubuhnya dia para kawan. Jadi biar tidak drop. Biasanya kalau mendung kadang ada yang nggak memandikan, itu malah keliru, karena dia jatahnya mandi tetap mandi aja, pasti jebur dia para kawan. Karena permasalahan yang memang untuk menstabilkan cucak hijau kita hadapi, kita sebagai empunya ataupun perawatnya, kejelian itu sehari-hari yang harus kita cermati. Karena kunci kestabilan cucak hijau itu memang di hariannya yang kalian pahami. Disinilah yang harus kalian ibaratnya itu memberikan amati, ataupun cucak hijau itu lagi enak enggaknya itu kan disitulah harus kelihatan para kawan. Maka untuk H-5 ataupun H-3, kalau kalian memang mau lombakan, tes dulu apakah dia mau mandi apa enggak. Disitulah nanti saat dia mau mandinya minta juga di lokasi lomba, ikuti aja, enggak masalah. Karena untuk menggunakan cepuk ataupun batok saat di lokasi lomba itu kita lebih simpel, setidaknya seperti itu. Ya ada juga yang memang membawa karamba kalau memang dia nggak mau ribet ataupun lebih efektifnya tetap pakai karamba para kawan.
Disinilah yang harus memang benar-benar kalian cermati. Kalau memang hariannya pakai cepuk, ya kalian di lokasi lomba pakai cepuk nggak masalah. Kalau memang hariannya juga pakai karamba, kalian di lokasi lomba mau pakai karamba juga nggak masalah para kawan. Ikuti enaknya burung saja. Sebenarnya simple para kawan. Tapi rata-rata biasanya kalau memang menggunakan cepuk, kita mengantisipasinya itu pilek para kawan. Disitulah yang agak riskan karena dia hidungnya dulu terlalu kecil tempatnya, selulupnya itu nggak begitu enak. Tapi kalau pakai keramba itu menghindari pilek itu para kawan. Kalau menurut saya tetap enak pakai karamba kalau kita ingin burung kita mandinya puas. Disinilah yang tetap juga kalian pahami, apakah dia kalau pakai cepuk sering pilek ataupun dia pakai karamba nggak pilek. Nah kalian ikuti yang pakai karamba saja, kan di situ kita untuk melatih bahwasanya untuk cucak hijau kita agar tidak terserang pilek itu. Saya sering terjadi, saya pindah ke cepuk jadinya pilek. Nanti saya terapi lagi seminggu, saya jemur, saya kasih dalam arti perawatan khusus, pileknya selesai, saya baru ke karamba lagi. Jadi antara karamba dengan cepuk itu memudahkan untuk burung kita tahu apakah dia tidak sukanya ataupun kena pilek itu kita tahu jadinya seperti itu para kawan. Karena di lokasi lapangan mungkin untuk mengatur suhu tubuhnya dia, karena dia mandinya enak di hari hanya, karena banyak yang sering di kolom komentar tanya lebih baik dimandikan di lokasi lomba, ya nggak masalah para kawan. Karena saya sendiri kalau memang untuk mengondisikannya, kalau memang lombanya kita jauh, kita tetap bawa perlengkapan karamba untuk memandikannya di lokasi lomba. Kan seperti itu. Misalnya kalau untuk latber kalian deket gantangan, ya kalian mandikan di rumah nggak masalah. Yang penting kuncinya kalau burung enak mandinya, kerjanya tetap bisa enak, kan di situ para kawan. Untuk kembali ke masalah yang memang burung bahan-bahan ataupun kalian beli baru dia nggak mau mandi di lokasi baru kalian, yang sudah saya utarakan di awal tadi, kalian juga bisa menggunakan burung cucak hijau kalian ataupun burung kalian disampingkan biar dia melihat cara kerja mandinya, dia nanti ngikutin. Itulah yang untuk ibaratnya bisa kalian terapkan juga bisa para kawan. Karena burung yang memang susah mandi ataupun memang susah, biasanya burung bahan itu selalu gelabakan di dalam karamba itu ada. Tapi kita harus pelan-pelan terapi melatihnya dengan semprot sedikit, seperti itu kan bisa para kawan. Hampir rata-rata yang minggunya ataupun hari Sabtunya mandinya sudah menampakkan enaknya, nanti kita lombakan burung kerja maksimal, jam trok maksimal, bongkar maksimal. Karena bulunya bersih, dia memang benar-benar untuk faktornya itu dapat ya dengan mandi itu kalau cucak hijau. Kadang untuk membentuk emosi dengan cara mandi sore ataupun mandi pagi, itu alangkah baiknya mandi pagi kalau memang untuk membentuk emosi, kan di situ. Kalau untuk meredamkan emosinya lagi setelah lomba, mandikan, yaitu bagusnya sore. Karena untuk menstabilkan burung-burung faktor yang habis lomba, rata-rata memandikannya sore. Kalau memang burung yang over jinak, akut, over birahi nggak sembuh-sembuh, mandikan malam juga nggak masalah para kawan. Karena disinilah juga yang harus kalian amati, cermati. Saat mandinya dia maunya pagi atau sore atau malam, itu untuk ada kriterianya, ada
menanganinya sendiri-sendiri tentang sedang terjadinya cucak hijau itu seperti apa, kan gitu. Kalau dia mau naikin emosinya ya kita mandikan pagi. Kalau untuk meredamkan birahinya, emosinya, untuk menstabilkannya mandikan sore. Kalau memang dia birahi kenceng, kita mandikan malam. Disitulah sebenarnya mengotak-atik saat waktu kita mandikan cucak hijau itu tersebut, para kawan. Karena untuk disitulah yang memang sudah banyak yang sering dilakukan untuk menstabilkannya ataupun mengontrol emosinya dia, birahinya dia, itu ya dengan cara tadi yang saya utarakan, atur waktu mandinya saja. Misalnya kalau ibaratnya dia nggak sembuh, baru kita mengotak-atik IF-nya. Misalnya burung over birahi dimandikan malam juga nggak sembuh, kita otak-atik IF-nya. Nanti kalau masih belum sembuh lagi, kita otak-atik di buahnya. Karena sebenarnya perawatan di situ-situ aja muternya, para kawan. Kita untuk mencari kriteria ataupun karakter yang cucak hijau itu kita dapat. Sebenarnya untuk masalah yang memang kita hadapi di cucak hijau itu, untuk mengontrol birahi emosinya itu pas. Kadang yang gembung melet kita mandikan juga susah. Tapi kalau tipe hiper, dia mesti mandinya 1-2 kali sehari bisa kalau dia lagi enak fit. Kalau memang waktunya kalian tidak menyempatkan menunggu saat waktunya mandi, taruh aja di umbaran kalau kalian punya umbaran. Di situ taruhnya karamba, baki. Di situ nanti dia kalau memang tipe hiper, dia biasanya mengatur suhu tubuhnya mandinya sampai 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Dia pasti enak. Tapi kalau memang burung yang lambat panas ataupun dia susah mandi, ya kita pancing dengan memandikan dulu di karamba itu. Oke, terima kasih pembahasan dari saya. Semoga selalu bermanfaat buat kalian. Tetap konsisten, sabar, dan tepat waktu. Salam kicomania, salam jambrokmania Nusantara.